Hai Teknoza, apa kabar semuanya? Baik-baik aja, masih ingat sama Realme Narzo 50 yang dulu sempat saya beli di harga 1,8 jutaan, kondisi baru di official store-nya Realme Indonesia. Nah, HP ini masih saya simpan dengan baik karena pertama di harga segini tuh spek dan fiturnya udah worth it banget buat dibeli, dan yang kedua ada alasan saya juga sempat ngecek bocoran-bocoran di forum gadget kalau HP ini tuh kebagian jatah update Realme UI 3.0 di Android 12 untuk akhir tahun ini. Sementara waktu pertama kali dirilis HP-nya masih di Realme UI 2.0 dengan Android 11. Nah, saya cek kemarin ternyata dia udah terima notif update Android 12 beta yang kemudian disusul sama Android 12 versi officialnya. So, HP ini jadi bakalan makin terasa worth it untuk price to performance buat dibeli dengan satu catatan yang cukup fatal. Penasaran kayak gimana? Eits, sebelum dimulai bisa dong bantu channel ini dengan cara kasih like dan subscribe di akhir video supaya channelnya bisa lebih berkembang. Let's go! Oke, jadi gini ya. Di awal-awal pakai waktu masih Android 11, HP ini sebenarnya udah termasuk oke secara performa. Dia pakai MediaTek Helio G96 yang populer banget di kalangan smartphone mid-range yang masih 4G. Bahkan ada HP lain yang dijual di harga nyaris 4 juta. Otomatis kalau dipakai buat harian ya HP ini wus-wus aja. Buka sosmed, terus scrolling-scrolling, lancar, nggak ada kendala sama sekali. Refresh rate-nya aja udah 120Hz bukan 90Hz apalagi 60Hz. Nah, di Android 12 ini saya ngerasa kalau animasi UI-nya jadi berasa lebih smooth pas kita operasiin. Ada sedikit perbedaan dibanding UI sebelumnya. Untuk naik OS di Realme UI 3.0 emang kayaknya lebih mau kasih improvement di stability system. Bukan semata-mata ngejar performa supaya kinerja chipsetnya naik. Balik lagi HP ini speknya udah oke banget buat harganya. Untuk benchmark skor setelah naik OS, skor Antutunya sekarang di 300.000 poin, which is ini udah oke banget. Untuk Realme UI sendiri di versi ketiganya ini Realme sebenarnya nggak terlalu kasih perubahan UI secara kosmetik yang bedanya jauh di Realme UI 2.0 sebelumnya. Proses kustomisasi warna dan icon masih ada kayak sebelumnya. Cuma kalau dari saya nih kelihatan yang baru banget itu ada di bagian Smart Sidebar yang sekarang jauh lebih powerful. Pertama, posisinya bisa di floating bergerak kemana aja ke tempat yang kita suka. Terus aplikasi yang udah support sama floating windows kita bisa jadiin aplikasinya sebagai floating icon. Nantinya bisa lebih gampang diakses kapan aja pas kita butuhin. Jadi nggak perlu lagi capek-capek buka recent apps buat mengaksesnya kembali. Dari yang saya cobain, fitur Smart Sidebar ini berjalan dengan smooth banget. Fungsi lain dari Smart Sidebar yang menurut saya overkill dan oke banget ya, ada di kemampuan melakukan background streaming. Misalnya kayak di YouTube yang backgroundnya bisa tetap jalan walau apps-nya udah kita close. Ini mirip sama fitur di YouTube Premium. Cocok buat yang mau dengerin musik atau podcast sambil tetap buka aplikasi yang lain. Cuma jadinya sayang banget nih, update Realme UI 3.0 belum kasih fitur expander memory atau virtual RAM di Narzo 50. Jadi ya gitu, RAM-nya 4GB belum bisa ketolong sama RAM versi virtualnya. Padahal menurut saya dengan internal storage 64GB harusnya ini tuh udah bisa ya. Brand lain kayak Infinix misalnya, saya cek udah bisa untuk device mereka yang 64GB. Kalaupun harus ngambil space dari internal HP, ini kan punya triple slot dedicated. Jadi bisa ditambah lagi pakai external micro SD card. Semoga aja di update berikutnya fitur ini bisa diadain untuk Narzo 50 ini. Kenapa saya menyinggung soal RAM ini? Karena HP ini ternyata cukup kewalahan buat diajak multitasking. Kalau jumlah apps yang dibuka terlalu banyak, misalnya buka lebih dari 3 aplikasi secara bersamaan, nah pas mau dibuka lagi dia masih suka loading ulang. Kayaknya sistem UI-nya jadi terlalu agresif buat ngekill background processing. Mungkin tujuannya baik ya untuk efisiensi kinerja chipset dan baterai. Cuma menurut saya ini terlalu over dan malah bikin gak enak buat diajak multitasking. Seingat saya waktu di Android 11 multitasking di HP ini gak pernah ada masalah juga. Ya mungkin karena ini baru pakai OS yang batch awal. Semoga aja update berikutnya lebih baik dan ada perbaikan. Oh iya, PR penting nih buat teman-teman yang masih ngincer HP ini. Pastiin kalian punya external memory atau bisa nyisain space buat storage yang supaya agak legaan ya. Kalau saya biasanya nyisain kira-kira 10GB. Tujuannya biar performa di HP ini bisa tetap gesit dan nggak terlalu berat makan memori sistem.
Ini bagian yang bikin penasaran ya, gimana sih performa gaming Narzo 50 di Android 12? Jawabannya adalah baik sekaligus buruk. HP ini masih oke banget buat para gamer Battle Royale atau FPS, kayak misalnya PUBG Mobile atau Apex Legends Mobile. Kedua game ini nggak ada masalah sama sekali buat dipakai main di Realme Narzo 50 versi Android 12. PUBG Mobile di setting maksimal Smooth Ultra, FPS-nya bisa kejaga stabil 40 FPS, termasuk pas lagi battle yang rame banyak musuh. Saya nggak ngerasain gejala-gejala kayak frame drop parah selama hampir 30 menit main. Untuk suhunya juga adem, cuma tembus maksimal 39 derajat Celcius di ruangan non AC dengan seluler data. Untuk baterainya sendiri, PUBG Mobile berkurang di 5% aja. Lanjut di Apex Legends Mobile juga kurang lebih sama nih, cukup rekomendasi buat dipakai main game ini. Saya pakai di grafis normal dan frame rate high. FPS yang didapat bisa kejaga stabil juga di 40 FPS tanpa sama sekali kejadian frame drop yang bikin ganggu permainan. Suhunya juga adem, sama-sama hampir 30 menit main di kisaran 40 derajat Celcius. Sementara baterainya berkurang 6% menggunakan seluler data dan juga ruangan yang tanpa AC. Sekali lagi untuk game-game FPS Battle Royale, Realme Narzo 50 ini menurut saya gameplaynya lancar jaya. Suhunya aman, konsumsi baterainya juga oke. Cuma sayangnya Narzo 50 ini jadi kurang oke performanya kalau buat Genshin Impact setelah di-update Android 12. Kebayang ya, dengan setting low 30 fps harusnya sih HP-HP dengan chipset Helio G96 bisa jalan cukup dengan mulus ya. Waktu di mode Explorer misalnya, di awal-awal main FPS-nya lumayan bisa dapat 25-30 fps. Tapi begitu masuk ke 10 menit ke atas, gejala throttlingnya bakalan terasa banget, terutama pas lagi di situasi battle. Drop FPS-nya itu bisa sampai di bawah 10 fps dan jadinya malah nggak enak buat dimainin berlama-lama. Dugaan saya sih Realme UI 3.0 ini emang lebih agresif melakukan throttling dan juga limitasi. Ini bisa kelihatan dari suhu dan konsumsi baterai di Genshin Impact yang emang bener-bener dijaga biar nggak sampai overheat. Main 30 menit, Genshin Impact suhunya cuma 41 derajat Celcius, terus konsumsi baterainya cuma di 8%. Seingat saya sih biasanya HP-HP kelas gini tuh suhunya bisa tembus nyaris 45 derajat Celcius, terus baterainya juga boros ya kalau dipaksa main tanpa cooling fan tambahan. Hasil pengetesan 3 kali CPU throttling juga ini nunjukin performa efek dari throttling tadi ya. Percobaan pertama dapat 80%, kedua 76%, dan ketiga turun lagi 75%. Tapi di sini untungnya cuma kejadian di Genshin Impact aja. Kalau buat game-game lain saya coba aman semuanya. So, untuk Genshin Impact kita tunggu aja update lanjutannya bakal seperti apa. Atau buat yang tetap maksa pengen main mendingan ditambahin cooling fan biar lebih proper. Secara overall soal power management Narzo 50 di Android 12 ini sedikit lebih baik. Pemakaian casual harian di 120 Hz sambil main game ya SOT yang kita dapetin bisa tembus nyaris 7 jam dengan waktu standby hampir 1 hari dalam sekali charging. Untuk charging speednya juga bisa diandelin nih, 1 jam 15 menit udah penuh dari posisi start 6%, nggak ngecewain untuk kondisi baterai 5000 mAh. Nah, sektor kameranya juga mendapatkan improvement positif di Android 12 ini. Foto-foto di skenario outdoor hasilnya tajam, detailnya bisa dapat dan dynamic range-nya juga udah lumayan luas. Warnanya tetap eye pleasing dengan saturasi tinggi khas HP-HP Realme. Tapi di sini AI processing-nya udah sedikit membaik, jadi bikin warnanya nggak terlalu lebay dan over buat diposting di sosial media. Cuma nih kalau untuk ukuran night mode ya kameranya masih selevel lah sama HP-HP mid-range pada umumnya. Karena pastinya punya keterbatasan baik di hardware maupun di software. So far selama nggak dalam kondisi pitch black yang parah banget, hasilnya terbilang masih cukup oke. Oke, nah ini untuk kamera belakang Narzo 50 setelah update Android 12 masih sama 1080p 30 fps dan ini pakai mode ultra steady, jadi bikin dia stabil buat dipakai ngerekam pakai handheld tangan aja ya. Hasilnya kayak gini tuh.
Oke, gimana? Apakah hasilnya bagus? Oke, ini contoh video kamera depan ya, Realme Narzo 50 setelah pakai ROM update-nya Realme UI 3.0 dengan basis Android 12. Dan kayak gini kurang lebih gambarnya, hasilnya gimana? Apakah oke? Kalau dari viewfinder saya sih ini lumayan stabil ya. Ini pakai mode ultra steady tapi agak nge-crop dikit, jadi harus agak jauhan dikit tangan kita, tapi so far sih ini hasilnya udah oke ya. Oke, sampai hari ini Realme Narzo 50 masih jadi salah satu smartphone rekomendasi untuk pilihan HP 4G di kelas harga maksimal 2 juta. Chipset yang masih bertenaga, layarnya juga cukup bagus, kameranya oke, punya baterai gede dan charger speednya juga kenceng banget. Dan saat ini dia udah pakai Android 12 dengan Realme UI 3.0 stable yang cukup intuitif dan minim sama bug dan juga iklan. Tapi jangan lupa nggak ada smartphone yang sempurna. Begitu juga dengan Android 12-nya di Narzo 50 ini yang menurut saya masih perlu harus diperbaiki lewat update-update selanjutnya. Sekian video kali ini, like video ini kalau dirasa bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan tekan subscribe-nya untuk bantu channel ini supaya bisa lebih berkembang. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Stay pian, Hai Teknologi ID, pamit. Bye-bye.